Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, subhanal khair, kaifa halukum? Gimana kabar anak-anak semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Jauhkan dari segala macam mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu di bab keempat. Ya, setelah kemarin kita sudah membahas soal latihan PLBJ bab ketiga ya, tentang palang pintu. Nah, sekarang kita melanjutkan ke bab 4 yaitu kuliner khas Betawi, es selendang mayang. Nah, sebelumnya silakan dipersiapkan dulu alat tulis dan buku paketnya. Ya, buku paketnya dikeluarkan dulu sebelum kita mulai. Juga alat tulisnya ya, karena nanti ketika ada yang kurang tepat, nanti langsung dikoreksi jawabannya. Nanti di akhir video Ustadz akan memberikan kisi-kisi untuk PTS minggu depan ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, bagian A. Salah satu minuman khas Betawi yang berisi kue berwarna-warni adalah A. Ya, es selendang mayang. Untuk ini judul besarnya. Kedua, warna isian es selendang mayang adalah merah, putih, dan hijau. Ini menjadi warna daripada es selendang mayang ya, yang termasuk juga menjadi daya tarik. Oke, selanjutnya. Bahan yang tidak digunakan untuk membuat es selendang mayang adalah C. Beras ketan. Kalau sisanya kayak santan, sagu aren, tepung itu dipakai. Selanjutnya, nomor 4. Es selendang mayang bermanfaat untuk mengurangi rasa lapar karena D. Kue es selendang mayang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Nah, apa saja makanan yang mengandung karbohidrat? Yang biasa kita makan sehari-hari, makanan pokok kita yaitu nasi, ya, nasi, gandum, kemudian yang produknya berarti roti ya, itu mengandung karbohidrat sehingga akan mengurangi rasa lapar ya, termasuk es selendang mayang ini sendiri. Selanjutnya nomor 5, nama mayang dari kuliner es selendang mayang berasal dari B ya, rasanya yang manis dan kenyal. Oke, selanjutnya masih di bagian A yaitu nomor 6. Kue isian es selendang mayang terbuat dari C ya, sagu aren dan tepung angwe. Nomor 7, es selendang mayang merupakan kuliner yang harus titik kelestariannya. Berarti apa jawabannya? A ya, tentu dijaga, bukan dilupakan, didiamkan ataupun disembunyikan. Tentu ini harus dijaga kelestariannya. Apalagi ini termasuk kuliner khas ya, kuliner khas Betawi. Nomor 8, bahan untuk membuat kuah santan adalah B ya, santan, kemudian daun pandan dan garam. 9, es selendang mayang mendapat julukan minuman Betawi jadul karena A. merupakan kuliner kuno atau zaman dulu ya. Emang ini zaman dulu sampai sekarang masih bisa ditemukan. Makanya dia mendapatkan julukan minuman Betawi jadul ya, zaman dulu. Nomor 10 yang terakhir bagian A. Pada acara hari ulang tahun atau HUT DKI Jakarta, pemerintah DKI Jakarta seringkali menghidangkan kuliner khas Betawi. Tujuan dari upaya ini adalah B. mengenalkan dan melestarikan kuliner khas Betawi. Nah, itu bagian A ya, bagian PG. Sekarang kita beralih ke bagian B. Nomor 1, isian es selendang mayang berwarna, tadi ada di PG ya kalau salah. Nomor 2, itu warna merah, putih, dan hijau. Nomor 2, menghidangkan es selendang mayang pada acara sunatan merupakan salah satu upaya untuk titik-titik kuliner khas Betawi. Nah, untuk melestarikan boleh, menjaga juga boleh ya.
Nomor 3, es selendang mayang memiliki rasa manis, gurih, dan menyegarkan. Nomor 4, kata selendang dari nama es selendang mayang memiliki arti cantiknya warna kue tersebut seperti selendang. Ya, seperti itu asal kata daripada kata selendang itu sendiri. Nomor 5, isian es selendang mayang dapat mengenyangkan karena bahannya mengandung, tadi juga ada ya di PG ya, di nomor berapa tadi di PG, ada di nomor 4 ya. Di nomor 4, kue selendang mayang terbuat dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat. Nah, seperti ini. Jadi emang terkadang di soal latihan ketika kamu mengerjakan soal isian itu ada jawabannya di PG. Jadi kamu harus teliti. Baca baik-baik, terutama ketika kamu mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia biasanya. Nah, itu tidak cuma bahasa Indonesia ya, banyak pelajaran yang lain juga ketika mengerjakan soal isian, itu ada yang pilihan jawabannya, bahkan jawabannya itu ada di PG. Yang membaca secara baik-baik biasanya dia langsung paham ya, langsung connect nih. Oh, ini ada jawaban IPG nih, seperti itu. Selanjutnya kita ke bagian C, bagian esai ya. Di sini Ustadz tidak menulis jawabannya, diperhatikan baik-baik. Tulislah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat isian es selendang mayang. Nah, isiannya apa aja? Ada di halaman 29 ya. Situ ada bahan-bahan yang tertera dari kue selendang mayang, kemudian saus gulanya di sini. Ada juga kuah santannya. Kemudian es batu secukupnya ya, sesuai selera. Nah, tinggal kamu tulis untuk bahan-bahannya. Ada 100 gram tepung sagu aren, kemudian 100 gram tepung hangwe, 1 liter air, pewarna makanan hijau secukupnya, pewarna makanan merah secukupnya. Yang putih tidak usah ya. Jadi putih itu diambil ketika tidak dikasih pewarna. Selanjutnya, bagaimana langkah pembuatan saus gula? Nah, cara pembuatannya juga ada di halaman selanjutnya, halaman 30. Ya, nomor 6. Langkah selanjutnya adalah membuat saus gula. Campur bahan-bahan saus gula, masak hingga mendidih dan gula larut. Ya, bahannya itu ada di halaman sebelumnya. 200 gram gula merah, kemudian 200 ml air, 1 lembar daun pandan, dan buah nangka matang. Dipotong dadu secukupnya, sesuai selera ya. Selanjutnya, tadi nomor 2 ya, bagaimana langkah pembuatan saus gula. Sekarang nomor 3, tulislah alat-alat yang digunakan atau yang diperlukan untuk membuat es selendang mayang. Nah, kamu lihat dari mana tuh alat-alatnya? Bisa kamu lihat di langkah pembuatan atau cara pembuatan. Ada loyang berbentuk persegi, kemudian alatnya itu kompor tentunya ya. Kemudian 3 wadah kecil, juga gelas saji untuk menyajikan es selendang mayang tersebut. Yang keempat, mengapa es selendang mayang perlu dilestarikan? Jelaskan alasanmu. Nah, ini tentu perlu ya. Alasan pasti di antara kamu jawabannya berbeda-beda. Tapi Pak Ustadz yakin tujuannya masih sama. Ya, maksud dan tujuannya masih sama. Tentu untuk menjaga ya agar tidak punah untuk kuliner ini. Karena banyak sekali ketika tidak dilestarikan, ketika tidak dijaga, itu tradisi atau bahkan makanan, minuman itu bisa punah sampai tidak ditemukan kembali. Alhamdulillah untuk kuliner ini masih ditemukan sampai sekarang ya. Selanjutnya nomor 5 terakhir, tulislah 3 cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan es selendang mayang. Yang pertama tentu mempelajari cara membuatnya. Ya, bab ini juga kita sudah mempelajarinya. Yang kedua, mengenalkan kuliner tersebut kepada teman-teman atau saudara. Dan yang ketiga, menyajikannya di acara-acara tertentu seperti hajatan atau ketika lebaran. Nah, itu langkah cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan kuliner ini, itu es selendang mayang. Nah, sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan untuk bab 4 kali ini ya tentang es selendang mayang.
Nah, untuk kisi-kisi PTS minggu depan, kamu cukup pelajari latihan-latihan bab 1 sampai 4 ya, PG dan isiannya saja. Jadi kamu pelajari yang sudah kita bahas. Pertama dulu waktu tatap muka itu 1 dan 2 sudah kita bahas. Kemudian bab 3 minggu lalu dan bab 4 sekarang. Itu dipelajari ya, latihan-latihannya cukup saja, itu aja. Nanti pasti Ustadz ngambil soalnya dari situ. Ya, dari latihan-latihan tersebut. Baik, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Nakhtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.